Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian dalam keadaan baik ya, dan tetap semangat untuk menerima pembelajaran hari ini. Karena kita masih menjalankan pembelajaran jarak jauh. Oke, sebelum melaksanakan pembelajaran jarak jauh, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga setelah Bapak jelaskan nanti, apa yang Bapak jelaskan bisa kalian cerna secara maksimal. Oke. Dan kita juga berdoa dan berharap semoga wabah COVID-19 yang terjadi di negara kita segera berakhir agar kita bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Oke. Untuk itu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang persamaan trigonometri. Namun Bapak akan terangkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, satu, setelah nanti Bapak jelaskan materi, kalian bisa memahami pengertian dari identitas trigonometri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian dapat membuktikan identitas trigonometri sendiri ya. Oke. Ini ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, ternyata persamaan trigonometri dibagi beberapa sub pokok bahasan. Sub pokok yang pertama, bahasan yang pertama dalam persamaan trigonometri adalah identitas trigonometri. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan identitas trigonometri? Ternyata yang dimaksud dengan identitas trigonometri adalah atau merupakan sebuah persamaan yang memuat perbandingan sebuah sudut. Nah, identitas trigonometri sendiri ini terdiri atas 3 bagian ya. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sini. Yang pertama itu ada identitas trigonometri kebalikan ya. Yang pertama itu ada identitas trigonometri kebalikan. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam identitas trigonometri kebalikan? Ada 3 di sini. Yang pertama, sin A itu akan sama dengan 1 per kosekan A, alfa ya. Jadi sin alfa, jika sudutnya sudut alfa, maka sin alfa itu akan sama dengan 1 per kosek alfa. Atau berlaku sebaliknya, berarti dari sini kosekan alfa itu adalah 1 per sin alfa. 1. Yang kedua, cos alfa itu sama dengan 1 per sekan alfa. Atau berlaku kebalikannya, sekan alfa itu sama dengan 1 per cos alfa. Oke. Yang ketiga, tangen alfa itu sama dengan 1 per kotangen alfa ya. Atau kotangen alfa sendiri sama dengan 1 per tan alfa. Oke, ada 3 identitas trigonometri kebalikan. Yang kedua, identitas trigonometri perbandingan. Kalau identitas trigonometri perbandingan hanya ada 2 di sini ya. Yang pertama yang disebut dengan tan A itu adalah perbandingan antara sin A per cos alfa ya. Jadi kalau tangen alfa itu akan sama dengan sin alfa per cos alfa. Sedangkan kotangen alfa itu akan sama dengan cos alfa per sin alfa. Oke. Itu identitas trigonometri perbandingan. Yang ketiga, sekarang ada identitas trigonometri Pitagoras. Sebelum kita masuk ke identitas trigonometri Pitagoras, ya, kita harus balik lagi nih, bahas tentang hukum Pitagoras. Kita tuh udah beberapa kali belajar ya, mau di SD, SMP. Hukum Pitagoras kita tahu, jika diketahui sebuah segitiga siku-siku di mana ada titik A, di sini titik B, di sini titik C, maka panjang dari AB itu X, B ke C ini Y, dan A ke C sendiri adalah R. Atau dulu kelas 1 kita kenal bahwa A ke B ini disebut sisi samping ya. Sampingnya ya. Ini disebut samping ya. Karena sudutnya terletak di sini nih. Jika alfanya di sini,
maka ini disebut sebagai sudut bukan sudut, sisi samping alfanya. Sedangkan Y ini sisi depan alfanya, ya. Y itu akan sama dengan D, sedangkan R ini adalah sisi miring. Ada D, ada mi, ada sa, ya. Ada sa untuk samping, D untuk depan, mi untuk miring. Maka berlaku. Oke, dari zaman dulu rumus Pitagoras ya ini ya. Ketika R kuadrat, ini R kuadrat itu harus sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi yang miring ini selalu lebih panjang dari yang samping dengan yang depan, ya. Untuk mencari R itu rumusnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat, itu R kuadrat. Untuk mencari X, jika yang diketahui miring dengan depan, maka R kuadrat dikurangi Y kuadrat. Sedangkan kalau untuk mencari panjang Y, itu R kuadrat dikurangi X kuadrat. Ini rumusan dasar hukum Pitagoras. Oke, perbandingan trigonometrinya kita udah belajar di kelas 1 nih. Ya, yang tadi sin yang disebut dengan sin alfa, kalau sudutnya di sini, maka sin alfa itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring, berarti Y per R. Itu disebut dengan sin. Kemudian ada cos alfa. Kalau cos alfa perbandingan samping dengan miring, berarti X per R. Dan yang ketiga itu tangen alfa. Kalau tangen alfa adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping, berarti Y per X. Ini rumusnya ya. Kemudian ini cosec. Tadi kan berlaku kebalikan ya. Trigonometri itu ada identitas trigonometri kebalikan, bahwa sin itu akan sama dengan 1 per cosec. Berarti kalau cosec ya kebalikan dari sin. Kalau sinnya Y per R, berarti cosecnya R per Y. Sedangkan sekan kebalikan dari cos alfa. Ya, kalau sekan alfa ya kebalikan dari cos alfa. Kalau cosnya X per R, berarti sekannya R per X. Kalau tangen alfa itu Y per X, berarti kebalikan dari tangen itu adalah kotangen. Maka kotangennya kita balik, berarti jadi X per Y. Oke, ini. Terus untuk apa ini? Ternyata yang pertama, ya, dari sini, dari identitas trigonometri Pitagoras, ada beberapa rumus yang diperoleh dari hubungan Pitagoras ini. Rumus yang pertama itu ada sin kuadrat tambah cos kuadrat, katanya akan sama dengan 1, ya. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Ini berlaku untuk semua sudut yang sama. Jadi kalau ininya A, ininya juga harus A, maka hasilnya akan 1. Benar nggak? Cara ngebuktiinnya gimana? Kita buktikan ya. Oke, caranya kita buktikan. Oke, yang ini udah. Kita akan membuktikan bahwa sin A itu sin A kuadrat ditambah cos A kuadrat itu hasilnya akan sama dengan 1. Kita buktikan di sini ya. Persamaan pertama yang diperoleh adalah katanya sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A maka akan sama dengan 1. Oke, kita tahu sin itu rumusnya apa? Sin itu Y per R, ya. Kita tulis di sini Y per R, karena di sini kuadrat berarti kita kuadratkan. Tambah cos apa, Mas? Cos itu adalah X per R. Ini kita kuadrat. Ya. Oke, next. Oke, benarkah akan sama dengan 1? Kita kuadratkan di sini. Berarti kalau Y per R kita kuadratkan, maka bentuknya jadi Y kuadrat per R kuadrat ditambah X kuadrat per R kuadrat. Jadi kedua ruasnya dikuadratkan kan? Ya, kita tahu bahwa rumus kuadrat itu kalau ada Y per R kuadrat berarti Y kita kuadratkan, R-nya juga kita kuadratkan. Maka ini pun sama, X-nya kuadratkan, R-nya kuadratkan. Terjadilah
Jadilah bentuk seperti ini. Karena penyebutnya sudah sama, R kuadrat, berarti kita tinggal menambahkan atasnya saja. Berarti bentuknya jadi gini. Y kuadrat tambah X kuadrat per R kuadrat. Karena sama-sama R kuadrat. Oke, berlaku sifat komutatif. Artinya kita berlaku sifat komutatif pada penjumlahan. Artinya ketika Y kuadrat tambah X kuadrat, maka akan sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat per R kuadrat. Oke, dari sini ingat, X kuadrat kalau ditambah Y kuadrat, X kuadrat ditambah Y kuadrat itu hasilnya apa? Dari hubungan Pythagoras, X kuadrat tambah Y kuadrat itu akan sama dengan R kuadrat. Berarti yang atas ganti dengan R kuadrat per R kuadrat. Maka ketika R kuadrat dibagi R kuadrat, maka hasilnya satu. Ternyata terbukti. Terbukti bahwa ketika sudutnya sama, karena sama-sama A ya, sama-sama A, kecuali sudutnya berbeda, maka hubungan ini tidak berlaku ya. Ini hanya berlaku, rumus ini hanya berlaku jika kedua sudutnya sama. Jadi kalau yang satu A, yang satunya juga harus A. Kalau yang satunya A, yang satunya B, maka ini tidak bisa berlaku ya. Oke. Rumus pembuktian soal apa? Pembuktian rumus identitas yang pertama. Oke, kita beralih ke pembuktian rumus identitas yang kedua, bahwa 1 ditambah tan kuadrat A akan sama dengan sekan kuadrat A. Kita lihat. Ya. Oke, yang ini bisa dihapus. Oke, kita lihat. Yang kedua, bahwa rumus yang kedua mengatakan bahwa 1 ditambah tan kuadrat A itu akan sama dengan sekan kuadrat A. Berarti dari sini kalau tannya kita pindah ruas ke sebelah kanan, maka ini jadi gini. 1 sama dengan diraih dari sekan kuadrat A. Ini berarti pindah ruas jadi negatif tan kuadrat A. Benarkah sekan kuadrat dikurangi tan kuadrat akan sama dengan 1? Maka gunakan rumus ini. Kita substitusikan. Kita buktikan bahwa sekan kuadrat A kalau kita kurangi dengan tan kuadrat A, ini hasilnya 1. Ya. Harus sama dengan 1. Oke, sekan itu kalau kita lihat R per X. Berarti di sini R per X kuadrat, karena di sini ada kuadratnya, kurangi tangannya sendiri apa? Tangan itu adalah Y per X ya. Y per X kita kuadrat ya. Akan sama dengan 1, benarkah? Oke, tadi rumus kuadrat berarti ini R kuadrat per X kuadrat sama dengan kurangi Y kuadrat per X kuadrat. Oke, sama-sama per X. Berarti rumusnya jadi R kuadrat kurangi Y kuadrat per X kuadrat. Karena penyebutnya sudah sama ya. Berarti bisa jadi satu seperti ini ya. Berarti tinggal mengurangi yang atasnya aja. Oke, R kuadrat kurangi Y kuadrat. Ingat dari rumus ini, ketika R kuadrat dikurangi Y kuadrat, R kuadrat kurangi Y kuadrat, maka akan menghasilkan X kuadrat. Maka bentuknya jadi yang atas ini kita ganti dengan X kuadrat. X kuadrat dibagi X kuadrat, maka hasilnya adalah 1. Ini terbukti juga ya. Oke, tinggal pembuktian rumus untuk identitas yang ketiga ya. Yang ini bisa kita terus ya.
Yang ketiga itu katanya, kita batasin dulu. Oke, untuk yang ketiga 1 ditambah kotangen kuadrat alfa apa? Oh sorry, ini pakai A aja ya, sudutnya biar sama. Oke, kotangen A sama dengan kosek kuadrat A. Ya, dari sini kotangannya pindah ya, sama kayak tadi. Berarti 1 itu diperoleh dari kosek kuadrat A. Ini pindah ruas kotangan, berarti jadi negatif kotangan kuadrat A. Oke, dari sini kita buktikan. Kosek itu apa? Kosek itu R per Y. Berarti R per Y kuadrat dikurangi kotangan. Kotangan itu X per Y. X per Y. Ini kita kuadrat. Oke, kuadratkan. Berarti R kuadrat per Y kuadrat dikurangi X kuadrat per Y kuadrat. Oke, yang ini sama-sama Y. Berarti kayak tadi ya, R-nya jadi 1, yaitu Y kuadrat. Atasnya tinggal dikurangi, berarti R kuadrat kurangi X kuadrat. Oke, tadi R kuadrat dikurangi X kuadrat itu sama dengan Y kuadrat. Y kuadrat itu diperoleh dari R kuadrat kurangi X kuadrat. Berarti yang ini kita ganti dengan Y. Maka hasilnya, maka bentuknya jadi Y kuadrat per Y kuadrat. Kalau Y kuadrat dibagi Y kuadrat pasti satu. Ini pun terbukti. Artinya apa? Artinya ketika kalian ditanya, gini, ini kan ada 3 rumus ya. Ada 3 rumus identitas yang berlaku. Yang pertama, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Artinya gini, ketika kalian ditanya sin kuadrat 30 derajat tambah cos kuadrat 30 derajat, ini berapa? Kan sama-sama 30 derajat kan? Maka berlaku ini, ketika ditanya sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A, itu pasti hasilnya 1 ya. Ini pasti hasilnya 1. Jadi rumus-rumus identitas ini mempermudah mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Oke, sebelumnya Bapak mau tanya, kalian masih ingat sudut-sudut istimewa? Semoga kalian masih ingat ya yang di rumah ya. Ada berapa sudut istimewa yang harus dihafal? Ini cuma mengingatkan doang ya. Jika sudutnya adalah sudut alfa, itu dimulai dari 0 derajat, 30, kemudian 45, 60, sama 90. Maka ini sin, cos, sama tan. Ini tabel trigonometri. Oke, Bapak ingin mengingatkan kembali tentang materi dasar yang dulu diajarin. Ini adalah sudut-sudut istimewa yang harus kalian hafal ya dalam materi persamaan trigonometri. Ini dasarnya. Oke, sin 0 dulu berapa? Ini sin 0 itu 0. Jadi grafiknya kalau sin itu naik ya dari 0 sampai 1. Depannya tetap sama, dimulai dari setengah akar 2. Yang ini setengah akar 3. Itu cara ngapalinnya. Berarti grafiknya naik ya dari 0 sampai 1. 0 setengah akar 2, setelah akar 2 akar 3 baru 1. Nah, untuk cos kebalikannya, dimulai dari 1 menuju 0 ya. Berarti 1 ini pasti setengah akar 3, setengah akar 2. Yang ini setengah, ini baru 0. Oke. Tangan itu menurut identitas tadi perbandingan bahwa tangan itu diperoleh dari sin dibagi dengan cos. Jadi kolom sin tinggal dibagi dengan cos. 0 per 1 itu 0. Setengah
dibagi setengah akar 3 itu sepertiga akar 3. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2 berarti ini 1. Yang ini akar 3. Yang ini tak hingga atau infinity. Ini materi penunjangnya. Oke, berikutnya setelah ini mengerti, oke, kenapa Bapak jelasin ini? Berikutnya adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan identitas trigonometri. Ini yang Bapak ingin jelaskan, ya. Oke, materi terakhir untuk pertemuan hari ini adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan identitas trigonometri. Cuma ada 2 langkah, ya. Langkah untuk menyelesaikan identitas trigonometri. Oke, langkah yang pertama yang dibutuhkan adalah mulailah dengan ruas persamaan yang lebih rumit. Mulailah dengan ruas persamaan yang lebih rumit. Ini sebenarnya tadi kita udah pelajari, ya. Contohnya yang ini, ya. 1 itu diperoleh dari sekan kuadrat dikurangi tangen kuadrat alfa. Oke, dari sini maka ini adalah ruas rumitnya. Makanya ini yang kita selesaikan terlebih dahulu. Biarkan untuk yang sederhananya, yang 1 ini kita biarkan, ya. Oke, mulailah dengan ruas persamaan yang lebih rumit. Oke, 1. Kemudian ubahlah dalam bentuk yang lebih sederhana. Ini harus diubah. Ubah dalam bentuk yang sederhana. Oke, langkah kedua, kalau langkah pertama sudah digunakan, gunakan rumus identitas yang ada. Gunakan rumus identitas yang ada atau sudah dipelajari tadi, ya. Bapak kan udah kasih nih yang tadi dasar-dasar dari identitas trigonometri, ya. Yang udah dihapus tadi, ya. Oke, next kita coba dengan soal, ya. Contoh soalnya. Oke, materi terakhir. Contoh soalnya misalkan buktikan. Nah, soal-soal identitas biasanya tentang buktikan bahwa. Sini ada soal buktikan bahwa 2/sin A itu harus sama dengan sin A per 1 ditambah cos A ditambah 1 plus cos A per sin A. Oke. Ada soal seperti ini. 2/sin A itu diperoleh dari sin A per 1 ditambah cos A ditambah dengan 1 ditambah cos A per sin A. Oke, dari 2 ruas ini, langkah untuk menyelesaikan soal seperti ini kan ini, ya. Tata cara untuk menyelesaikan soal itu yang pertama, mulailah dengan ruas persamaan yang lebih rumit. Ini di sini kan ada 2/sin A. Berarti yang rumit yang ini, kan. Maka ini yang kita garis bawahi, ya. Oke, kita garis bawahi terlebih dahulu bagian yang rumitnya. Ini bagian yang rumitnya ada sin A per 1 ditambah cos A tambah 1 ditambah cos A per sin A. Next, berikutnya masukkan atau gunakan rumus identitas yang ada tadi. Sin
Masih ingat? Sin itu adalah Y per R, ya. Tadi dari rumus segitiga bahwa sin itu adalah Y per R per 1 ditambah cos A. Cos A nya sendiri adalah X per R. Sudah ganti. Itu harus sama dengan ditambah dengan 1 ditambah, oh sebentar. Ada yang salah ya? Oh, I see. Oh, begini rumit ya. Oh, sorry. Ternyata ada cara yang lebih mudah. Ini kita nanti buat alternatif aja untuk menggunakan Y per R atau X per R ya. Kita ambil soal seperti ini aja. Ternyata caranya ini kalau menyelesaikan persamaan dalam bentuk pecahan kan atas untuk menyelesaikan persamaan dalam bentuk pecahan seperti ini, bawah kali bawah, sisanya kali silang. Ketika kita kalikan berarti sin A kali 1 ditambah cos A. Atasnya berarti sin A kali sin A, ini jadi sin kuadrat A ditambah ini kali ini. Ini bentuknya jadi 1 plus cos A dikali 1 plus cos A. 1 plus cos A dikali 1 plus cos A itu sama dengan 1 plus cos A kita kuadratkan. Ini artinya sama dengan 1 ditambah 2 cos A ditambah cos kuadrat A. Cara ngerubahnya bagaimana ya? Tinggal kalikan ya. Kalikan, kalau enggak cara biasa aja, 1 plus cos A dikali 1 plus cos A. 1 kali 1 itu hasilnya 1 dikali cos A itu cos A. Cos dikali 1 ini juga cos A. Cos A ditambah cos A jadi 2 cos A ya. Jadi asal dari 2 cos A nya dari situ. Cos A dikali cos A nya cos kuadrat. Berarti yang belakang ini kali ini itu jadi 1 ditambah 2 cos A ditambah cos kuadrat A. Dari sini didapat ya. Dari sini kita dapat bahwa sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu pasti hasilnya dari rumus identitas itu sama dengan 1. Berarti kita ganti nih. Ini ditambah ini jadi 1 ditambah 1 ditambah 2 cos A per sin 1 ditambah cos A. Bentuknya jadi gini. Jadi 1 yang ini diperoleh dari sin kuadrat ditambah cos kuadrat. Berarti kan ini jadi 1 nih ya. Sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu sama dengan 1. Maka 1 ditambah 1 ditambah 2 cos. Ini bentuknya jadi ini. 1 ditambah 1 itu 2 plus 2 cos A per sin A ya. Mana tadi? Oh iya, sin A. Sin A ini 1 ditambah cos A. Sedikit lagi nih prosesnya. Terakhir, bentuk yang atas 2 ditambah 2 cos A per sin A dalam kurung 1 ditambah cos A. Bentuk ini karena sama-sama ada angka 2-nya, maka 2-nya dikeluarkan. Berarti bentuknya jadi 2 1 ditambah 1 cos, satunya nggak usah ini, cos A per sin A 1 ditambah cos A. 1 ditambah cos A nya kan bisa dicoret nih.
cuma mungkin jalannya akan lebih rumit gitu. Apa oke, kita coba aja deh.